dengan saya Vinisa di mata kuliah Komunikasi Massa. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas terkait dengan definisi dan elemen dalam komunikasi massa. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Materi yang pertama itu terkait dengan definisi. Sama seperti definisi komunikasi, definisi level komunikasi gitu ya. Komunikasi massa ini banyak sekali versinya. Jadi banyak ahli mendefinisikan apa sih komunikasi massa. Tapi di sini saya cuma mengutip dua. Yang pertama itu dari Joseph Dominic dan yang kedua dari Dennis McQuell. Karena kita pakai buku mereka gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca di samping saya ini. Jadi intinya sebenarnya mereka hampir sama. Mereka bilang kalau komunikasi massa itu adalah sebuah proses yang kompleks yang dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan produksi dan pengiriman pesan yang bersifat umum, kemudian ditujukan kepada audiens yang luas serta heterogen. Nah, kesimpulan dari kedua ahli itu berarti komunikasi massa adalah sebuah proses di mana komunikator ini syaratnya adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Ketika dia mengirimkan pesan, dia selalu menggunakan media massa. Mau itu cetak, mau itu elektronik, mau itu audio, mau itu audiovisual. Kemudian pesan itu ditujukan kepada audiens yang luas. Jadi nggak bisa kalau audiensnya cuma sedikit atau terbatas, itu nggak bisa. Nah, dalam komunikasi massa, ini fokus kajiannya itu sebenarnya menitik beratkan kepada media massa. Jadi medianya. Kalau di level-level yang lain, biasanya media ini paling tidak dibahas, ya nggak? Jadi kalau mungkin di interpersonal communication, group communication, atau organization communication, biasanya channel ya channel aja. Biasanya yang dibahas paling menyeluruh itu biasanya cuma komunikannya, mungkin komunikatornya atau pesannya gitu ya. Tapi kalau di komunikasi massa, media massa ini justru fokus kajiannya. Media massa ini istilahnya dianggap sebagai sebuah organisasi yang punya dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah sisi dia sebagai lembaga ekonomi atau institusi ekonomi, itu maksudnya dia selalu mencari keuntungan. Di sisi yang lain, media massa juga punya tanggung jawab sosial. Kenapa? Karena dia itu juga disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi. Nah, jadi dalam kajian komunikasi massa, ketika nanti ada kajian tentang media dengan media massa gitu ya, itu jelas dua hal yang berbeda. Jadi media itu bukan media massa. Tidak semua media itu media massa. Tapi semua media massa itu pasti pakai media. Bingung ya? Ya intinya kayak gitulah ya. Jadi intinya kalau teman-teman dengar media itu sebagian dari media itu pasti media massa, tapi semua media massa menggunakan media. Kira-kira gitu. Materi yang kedua itu adalah fungsi media massa atau sebenarnya fungsi komunikasi massa, sama aja lah ya. Jadi di sini ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi bagi masyarakat dan fungsi bagi individu. Kalau untuk fungsi bagi masyarakat di sini saya mencantumkan beberapa ahli, ada Wright, DeVito, dan Lazarfield. Kalau teman-teman baca detail-detail di bawahnya, itu kenapa sih mereka punya pendapat yang berbeda terkait dengan fungsi media massa? Kok bisa sih media massa punya fungsi versi yang satu cuma 3, yang satu banyak kayak gitu ya, yang satu cuma 2. Nah, teman-teman jangan bingung karena si ahli ini punya eranya masing-masing. Jadi ketika media waktu itu baru ada radio, maka radio hanya bisa menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Tapi ketika media itu kemudian berkembang menjadi media audiovisual gitu ya, itu bukan cuma menginformasikan, mendidik, dan menghibur, tapi juga bisa terkait sama identitas status sosial, kemudian bisa juga sebagai propaganda atau untuk mempengaruhi, dan lain-lain. Makanya versinya banyak. Nah, versi mana yang paling benar? Semuanya benar. Tergantung dari konteks medianya itu pada saat kapan, media yang seperti apa, kira-kira gitu. Yang selanjutnya itu terkait dengan fungsi media massa bagi individu. Kalau tadi kan bagi masyarakat ya. Kalau untuk bagi individu ini saya ambilkan dari Becker. Jadi Becker ini bilang kalau media massa itu punya fungsi sebagai
sarana pencarian informasi, pengembangan diri, fasilitas hubungan sosial, substitusi hubungan sosial, kemudian afeksi, pelarian, dan yang terakhir adalah bagian dari rutinitas. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk completion kalian. Nah, pertanyaan pertama itu adalah sebutkan salah satu jenis media massa yang kalian konsumsi, kemudian jelaskan fungsi apa sih yang kalian dapatkan dari media tersebut. Kayak contohnya, misal saya kasih contoh itu adalah saya menggunakan media massa mungkin Tirto ID gitu ya. Saya baca Tirto ID itu buat apa sih? Oh, ternyata buat mencari informasi. Oh iya, mencari informasi, checklist. Kemudian pengembangan diri ya nggak ya? Kayaknya enggak deh. Berarti coret. Terus hubungan sosial kayaknya enggak, substitusi enggak, afeksi juga enggak, pelarian juga enggak, rutinitas juga enggak. Karena saya enggak rutin untuk baca Tirto. Jadi ternyata Tirto itu hanya untuk fungsinya hanya untuk mencari informasi. Nah, silakan teman-teman identifikasikan media massa yang kalian konsumsi dan fungsi apa yang dipenuhi. Kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di Open Learning. Materi yang selanjutnya itu terkait dengan karakteristik dari elemen komunikasi massa. Ini sebenarnya terkait sama elemen komunikasi. Kalau di pengantar komunikasi itu kan teman-teman sudah belajar elemen komunikasi itu apa aja sih? Mulai dari who, say what, to whom, in which channel, with what effect gitu ya, ke 6-6-nya itu. Nah, ternyata kalau di komunikasi massa sama punya 6 tapi karakternya berbeda dengan level yang lain. Apa saja kita akan bahas setelah ini. Yang pertama adalah komunikator. Jadi kalau di komunikasi massa, karakteristik komunikator itu ada 3. Yang pertama terlembaga. Ini jelas karena komunikator itu harus lembaga, dia harus organisasi. Otomatis kalau komunikatornya saja organisasi, kira-kira ada nggak komunikasi organisasi di komunikasi massa? Pasti ada ya. Nah, jadi karena dia adalah bentuknya organisasi, ketika dia berkomunikasi, pesan yang dihasilkan oleh media massa atau komunikasi massa itu bukan lagi pesan milik perseorangan. Semisal saya nih, contohnya, saya bekerja sebagai jurnalis di detik.com. Semisal, ketika saya membuat sebuah berita gitu ya, itu tidak bisa diklaim sebagai berita saya, tapi itu adalah berita detik.com kayak gitu. Dan ketika sebuah pesan diproduksi gitu ya, itu sebenarnya melibatkan banyak sekali peran dan fungsi-fungsi. Jadi bukan cuma jurnalis aja yang memproduksi pesan. Dia biasanya ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya jurnalis ini mengolah data gitu ya. Dia yang wawancara, kemudian dia menulis. Setelah dia menulis itu nggak langsung publish, tapi dia melibatkan editor, kemudian melibatkan mungkin pemimpin redaksi dan lain-lain kayak gitu. Kalau nama-namanya biasanya tergantung dari lembaganya. Kemudian yang kedua itu terencana. Jadi kamu komunikator ini punya jadwal yang jelas kapan dia memproduksi pesan. Jadi tidak mungkin bersifat temporer. Jadi nggak bisa kalau semisal saya punya media gitu ya, terus saya mau hari Senin tayang, terus hari Selasa aduh nggak usah tayang nih, nggak boleh kayak gitu. Makanya YouTube Prodi itu tidak termasuk media massa guys, karena kita kadang tayang kadang tidak tayang. Contohnya gitu. Terus terkait sama dualitas media massa juga, ini tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa komunikasi massa itu kan fokus kajiannya media ini dalam artian komunikatornya. Nah, komunikator ini punya dualitas kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Jadi bayangkan ada sebuah organisasi teman-teman, dia itu punya kepentingan, semua organisasi punya kepentingan, tapi ini punya 2 nih. Jadi media massa itu harus dapat uang banyak, sekaligus harus memenuhi tanggung jawab sosialnya kayak gitu. Makanya media itu salah satu kajian yang sangat kompleks. Yang selanjutnya, dalam komunikator komunikasi massa atau media massa itu selalu punya satu bagian yang
tidak dimiliki oleh komunikator di level komunikasi yang lain, yaitu adanya gatekeeper. Gatekeeper ini disebut sebagai filter informasi atau orang yang berperan dalam penyebaran media massa dengan cara bisa menambahkan, mengurangi, menyederhanakan, atau mengemas informasi itu agar lebih mudah dipahami. Posisi ini biasanya kalau di media cetak itu disebut sebagai editor, bisa juga redaktur. Kalau semisal di televisi mungkin dia disebut sebagai sutradara gitu ya, atau produser dan lain-lain. Jadi intinya adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan sensor, orang-orang yang memfilter pesan sebelum pesan itu kemudian dipublish. Yang selanjutnya itu adalah elemen media. Seperti yang sudah diketahui bahwa media massa itu, komunikasi massa itu selalu menggunakan media. Jadi dia itu selalu bergantung pada teknologi, teman-teman. Jadi nggak ada sejarahnya komunikasi massa itu nggak pakai media. Makanya semacam public speaking, kemudian kampanye, itu tidak termasuk pada komunikasi massa. Dia masih termasuk pada komunikasi kelompok atau organisasi, tergantung dari penyelenggaraan public speakingnya. Tapi kalau untuk komunikasi massa, itu wajib menggunakan media. Makanya dia sangat bergantung pada perkembangan teknologinya. Kayak contohnya sekarang media yang sedang nge-hype gitu ya, itu kan internet. Itu hampir semua media-media di Indonesia langsung beralih dari yang konvensional itu ke digital. Yang selanjutnya itu terkait dengan karakteristik audiens. Jadi audiens dalam komunikasi massa itu karakteristiknya ada dua. Yang pertama itu heterogen dan anonim. Heterogen itu maksudnya adalah punya audiens yang banyak jenisnya. Jadi dia itu nggak hanya satu jenis. Kayak contohnya dia berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan, budaya, jenis kelamin, terus usia, dan lain-lain. Kemudian anonim itu maksudnya tidak saling mengenal. Jadi bahkan ketika si teman-teman misal lihat penyiar gitu ya, penyiar mungkin di radio, dia tidak bisa mengidentifikasikan satu-satu siapa audiensnya, kayak gitu, karena saking luasnya. Itu adalah karakteristik dari audiens. Yang selanjutnya itu terkait dengan feedback. Feedback atau effect ini adalah sesuatu yang sifatnya delay atau tertunda kalau di komunikasi massa. Kalau teman-teman di interpersonal communication gitu ya, itu teman-teman akan bisa langsung lihat respon dari komunikan kalian. Tapi kalau kalian menggunakan media massa dalam berkomunikasi, itu kalian nggak bisa memberikan respon secara langsung. Makanya itu sifatnya disebut dengan delay atau tertunda. Nah, beberapa perkembangan teknologi sebenarnya bisa mengantisipasi feedback ini. Contohnya kalau kalian pernah lihat mungkin media-media massa yang membuat akun di media sosial. Kalau kalian follow mungkin Twitter atau Instagram gitu ya, media massa gitu ya, mungkin kalian pernah lihat, oh ada media massa yang bales-balesin komen-komen dari followernya gitu ya. Nah, itulah salah satu perbedaan-perbedaan dan perkembangan dari media massa. Tapi pada dasarnya secara umum itu media massa tidak melakukan komunikasi secara langsung dengan audiensnya. Ya, itu adalah materi kita hari ini. Jadi tadi mulai dari definisi sampai ke karakteristik elemen komunikasi massa. Tadi sebenarnya sudah saya sempat sebut juga untuk pertanyaannya, tapi sebenarnya ada dua pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua itu terkait dengan perkembangan dunia digital. Jadi dalam perkembangannya media massa itu kan sekarang sudah merambah ke dunia digital gitu ya. TV pun sekarang TV-nya jadi streaming, radio pun beralih ke radio streaming dan lain-lain. Jadi media massa itu mulai menggunakan website, dia mulai buka akun di media sosial dan lain-lain. Nah, kira-kira tadi kan sudah disebutkan karakteristiknya tuh dari komunikasi massa. Kira-kira ada nggak karakteristik dari komunikasi massa yang tadi disebutkan tapi tidak berlaku pada media massa di website atau menggunakan akun di media sosial? Kalau ada, silahkan
teman-teman bisa kasih contohnya. Kalau tidak ada, jawab saja tidak ada. Itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.